pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga anak-anak sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini tanpa mengurangi makna dan manfaat. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang fertilisasi dan kehamilan, lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana siklus menstruasi yang terjadi pada seorang perempuan. Tentu kalian sudah tahu kenapa menstruasi itu terjadi. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya proses pembuahan pada sel telur. Sehingga sel telur keluar menempel di rahim tanpa disertai dengan proses peleburan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana proses fertilisasi terjadi atau proses pembuahan itu terjadi. Anda perhatikan, mulai dari tahap pertama, ovulasi, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya maksudnya. Ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium. Ovarium seorang perempuan, apabila sel telur yang sudah masak tadi dilepaskan, itu kita kenal dengan istilah ovulasi. Nah, setelah dilepaskan, ketika sel telur ini berada di dalam tuba Fallopi, atau saluran yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium, di sini akan terjadi proses fertilisasi atau peleburan sel sperma. Ketika sel sperma tadi yang bergerak menuju sel telur, kemudian terjadi proses pembuahan. Nah, di gambar di samping ini kita bisa lebih jelas melihat bagaimana proses menempelnya sel sperma itu di inti di ovum atau di sel telur. Namun dari sekian banyak sel sperma yang sampai, itu hanya satu atau dua biasanya yang mampu masuk sampai ke inti sel telur dengan proses kepala ini masuk, kemudian ekornya itu ditinggalkan di bagian luar. Nah, hasil pembuahan ovum oleh sperma yang kita sebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakan menuju uterus itu, zigot membelah terus menerus secara mitosis. Jadi terjadi proses pembelahan. Ya. Nah, pembelahan ini membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nanti sampai pada tahapan keempat ini, masih terjadi proses pembelahan, ini disebut dengan embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Nah, pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus atau di rahim. Sudah sampai di rahim, kemudian diimplantasi. Proses implantasi menempelnya sel telur itu yang telah dibuahi tadi pada dinding rahim. Nah, kemudian proses pembelahannya itu mulai dari 2, kemudian membelah menjadi 8, kemudian dari 8 membelah lagi menjadi 16 dan seterusnya. Jadi dari 2 kemudian berubah menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya. Sampai terbentuklah kumpulan-kumpulan sel yang kita sebut dengan embrio. Nah, embrio inilah yang terimplantasi pada dinding rahim atau menempel pada dinding rahim ini. Nah, setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar yang kita kenal dengan ectodermis, dan lapisan dalam yang kita kenal dengan endodermis. Nah, kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Jadi lapisan luar namanya ectodermis,
lapisan dalam namanya endodermis, kemudian lapisan tengah disebut dengan mesodermis. Nah, ketiga lapisan ini akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Ya. Bagian luar, ektodermis misalnya, akan membentuk kulit dan sistem saraf. Kemudian mesodermis akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sementara untuk lapisan bagian dalam atau endodermis, itu akan membentuk sistem pernapasan ya, dan pencernaan. Nah, selama tahap embrionik, membran-membran embrio terbentuk. Terdiri atas kantong kuning telur, ada amnion, ada karion, dan allantois. Kantong kuning telur ini merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Sementara amnion itu merupakan cairan tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan benturan. Ya. Kemudian ada karion yang menyelubungi amnion dan kuning telur. Kemudian ada allantois yang berfungsi sebagai organ pernapasan dan ekskresi. Nah, pada janin tadi. Nah, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk. Kemudian plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin. Ya. Nah, plasenta ini sangat penting bagi perkembangan janin. Karena plasenta berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Ya. Nah, proses perkembangan janin dapat kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses perkembangan janin di dalam kandungan, di dalam rahim seorang ibu. Nah, kita awali dari trimester pertama atau 3 bulan pertama. Ya. Nah, ini sudah berbentuk janin ya, sudah berbentuk janin. Nah, pada minggu ke-6 ya, ke-8 sampai minggu ke-12 atau 3 bulan pertama. Nah, ini panjang dan bobot janin itu sekitar 1 cm sampai 9 cm. Dengan berat badan, dengan bobot berat janin itu sekitar 14 gram. Nah, rongga mata sudah terbentuk. Bentuk kepala seperti kepala reptil. Dan mempunyai ekor benjolan yang akan menjadi lengan dan kaki. Ya, ini sudah mulai terlihat. Tapi masih kecil dan menyerupai skop. Ya, masih kecil. Kepala tampak besar jika dibandingkan dengan tubuhnya. Ya. Kepala, daun telinga mulai terbentuk, tonjolan tangan dan kaki sudah dilengkapi dengan jari jemari. Ya, mata sudah dilengkapi dengan kelopak, jantungnya sudah mulai berdenyut, ya, saluran pencernaan mulai aktif, kemudian ginjalnya pun sudah mulai bekerja. Tubuh telah tumbuh, tetapi kepala tetap tampak lebih besar. Ya. Ini masuk pada tahapan trimester ketiga. Ya. Kuku-kuku sudah mulai terbentuk. Ya. Gerakan mekanik tangan dan kaki sudah mulai lebih teratur. Ya. Kemudian kerjasama antara serabut saraf dan otot sudah lebih baik. Ya. Gerakan yang dihasilkan pun masih kecil. Ya. Nah, fetus sudah dapat menelan dan mulai menelan cairan. Ya. Ini cairan ketuban ya, cairan ketuban yang ada di dalam lapisan ini. Endo lapisan amnion tadi. Di dalam amnion tadi. Nah, akhirnya sampailah pada trimester yang ketiga ya, atau 3 bulan terakhir ya, menjelang lahir. Ya, kulit sudah mulai halus. Ya. Lapisan lemak yang meliputi kulit masih tertinggal.
kepala sudah ditumbuhi rambut, ya, sudah ada rambutnya, tulang kepala sudah lebih kokoh, kemudian rapat, kecuali bagian ubun-ubun. Bagian ubun-ubun itu masih lembut, ya. Kemudian besar kepala sudah serasi dengan tubuh, yaitu kira-kira seperempat panjang tubuh. Mata sudah terbuka, daun telinga pun sudah tegak, hidung telah terbentuk dengan sempurna, demikian pula alat kelamin. Ya, jika laki-laki testisnya itu sudah bisa diraba, ya. Artinya skrotumnya itu sudah bisa terasa. Nah, ini panjang calon bayi ini itu berkisar 50 cm dengan bobot badan itu sekitar berkisar antara 2,5 kg sampai dengan 3,5 kg. Namun ada juga yang lebih dari itu, ya. Tapi biasanya jarang, ya. Yang sampai 4 kilo itu jarang, apalagi 4 kilo lebih itu jarang. Ya, yang normalnya itu antara 2,5 kg sampai dengan 3,5 kg. Ya, sampai akhirnya dilahirkanlah menjadi seorang bayi yang baru lahir. Nah, di masa-masa inilah proses kelahiran ini perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sakitnya ibu melahirkan itu sakitnya di atas sakit, lahmin ala lahwin. Ya. Jadi sakitnya di atas sakit. Bagaimana tidak, ya, bayi sebesar ini ya harus keluar, ya, dengan izin Allah, ya, melalui saluran yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, untuk melihat dunia. Maka sepantasnya pula lah seorang ibu mendapatkan keistimewaan, ya, sehingga surganya anak itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, karena satu tetes darah yang diteteskan ketika ibu kita melahirkan itu tidak dapat kita balas di dunia. Nah, maka dari itu anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, janganlah pernah sekali-sekali melawan orang tua, apalagi ibu. Nah, coba bayangkan bagaimana proses melahirkan kita itu. Ya, harus rela bertaruh nyawa demi untuk melihat kita terlahir di dunia. Dan tidak hanya sampai di situ saja, setelah kita lahir, ya, kita tidak langsung sebesar sekarang. Nah, setelah kita dilahirkan, ya, kita disusui, ya, ditimang dan sebagainya. Nah, coba bayangkan seandainya setelah sesaat kita lahir, kemudian kita ditinggalkan, ya, nauzubillah min zalik. Nah, itu udah pasti kita jadi bangkai. Itu. Ya. Nah, maka dari itu pantaslah, ya, derajat ibu kita itu, ya, itu 3 tingkat dibandingkan daripada ayah. Nah, meskipun demikian, ya, tetap kedua orang tua kita itu harus dihormati, ya. Jangan sampai pernah mengecewakan kedua orang tua kita. Nah, inilah tahapan proses, ya, selama kurang lebih 9 bulan, ya, kita berada di dalam kandungan ibu, mulai dari hari pertama, ya, terjadi proses pembuahan tadi, ya, kurang lebih sekitar 1 minggu atau 5 hari perjalanan sel telur yang telah dibuahi tadi sampai ke dinding rahim, kemudian berkembang menjadi janin. Ya. Mulai dari bentuk seperti ini, ya, kemudian berkembang terus menjadi manusia sempurna, dilahirkan. Nah, kemudian berikutnya penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama ada penyakit gonore, ya. Penyakit gonore.
Penyakit ini dikenal juga dengan penyakit kencing nanah, yang mana penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejalanya pada perempuan itu keluar nanah dari kemaluan. Kemudian muncul gatal-gatal ya, di daerah kemaluan. Sedangkan untuk laki-laki itu juga keluar nanah pada kemaluan juga. Penyebabnya bisa jadi dikarenakan kurangnya kebersihan. Ya. Artinya tidak dijaga kebersihan alat reproduksinya, sehingga bakteri itu bisa hinggap. Ya. Selain itu, bayi juga dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Ya. Nah, untuk laki-laki ini bisa jadi terjadi akibat infeksi pada testis. Ini penyakit gonore ini. Ya. Ini bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Bisa menyebabkan kebutaan. Nah, yang kedua, ada penyakit sifilis atau raja singa. Nah, inilah raja singa. Ya. Penyebabnya juga berupa bakteri. Bakteri Treponema pallidum. Nah, ini bakterinya. Ya. Nah, ini gejalanya itu, tanda-tandanya itu bisa saja luka di bagian mulut, ya, seperti yang terlihat di gambar. Bisa juga luka di daerah kemaluan, ya, baik perempuan begitu juga untuk laki-laki. Nah, ini proses penularannya bisa melalui ibu yang hamil, ya. Itu bisa ditularkan kepada janinnya. Kemudian ada herpes simplex genitalis. Ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu herpes simplex. Ini juga gejalanya itu luka pada vagina, ya, atau daerah kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, ya, berupa bercak-bercak berwarna kemerahan, ya, yang timbul di atas permukaan kulit, ya, bernanah begitu, ya. Ini juga bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Nah, kemudian AIDS, ya, penyebabnya virus HIV, ya. Virusnya ini namanya HIV, penyakitnya AIDS. Namun pada dasarnya HIV ini bukanlah penyakit kelamin, karena HIV ini, AIDS ini, ya, itu tidak menyerang organ kelamin manusia, tapi justru yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, jadi virus ini akan menyerang sistem kekebalan manusia. Nah, ketika sistem kekebalan manusia telah habis, ya, atau telah terkalahkan oleh virus ini, maka manusia itu akan rentan terhadap penyakit karena sudah tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Nah, ini bahayanya virus ini. Nah, kalau sudah habis sistem kekebalan tubuh kita, semua penyakit bisa masuk. Batuk, pilek, apa segala macam, ya. Nah, akhirnya badan kurus kering, ya. Berbagai macam penyakit sudah menjangkiti akibat virus ini. Nah, virus ini biasanya ditularkan melalui eh, transfusi darah, bisa seks bebas, ya, penggunaan jarum suntik bersamaan, ya, yang tidak higienis. Nah, ini bisa.
melalui cairan-cairan tubuh. Ya. Kalau sama-sama luka bersentuhan, ya, nah itu bisa menyebabkan terjangkitnya virus HIV ini. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian keputihan. Keputihan ini terjadi pada perempuan. Ini penyebabnya jamur. Nama jamurnya Candida albicans. Gejalanya infeksi pada dinding vagina bagi perempuan. Nah, ini disebabkan karena kurang menjaga kebersihan. Tingkat keasaman vagina itu terlalu tinggi. Atau tingkat pH-nya itu terlalu tinggi. Nah, kemudian ada penyakit epididymitis. Nah, ini pada laki-laki. Nah, penyakit ini biasanya terjadi infeksi pada epididymis yang ada di testis, yang sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, ya. Epididymis, bagian-bagian dari testis. Nah, infeksi pada bagian itu, inilah menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, ini sebenarnya banyak lagi penyakit-penyakit yang bisa kalian pahami. Ya, silakan cari nanti dari berbagai sumber, ya. Baik itu dari internet maupun dari majalah, ya. Nanti ini juga menjadi tugas buat kalian. Nah, selanjutnya selain penyakit, tentu bagaimana caranya kita bisa mengupayakan untuk mencegah sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini. Nah, yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun, ya. Teksturnya itu lembut, ya. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi setelah buang air kecil, setelah buang air besar, organ reproduksi itu betul-betul dibersihkan, ya, sehingga sisa-sisa air kencing, sisa-sisa kotoran itu tidak ada yang tertinggal. Ya, karena ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi nantinya. Nah, bagi kalian yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan yang sifatnya kimiawi lah. Ya, kemudian petty liner, ya, secara terus-menerus. Karena ini bisa mengganggu kadar keasaman, ya, pH pada daerah kewanitaan. Ya, ini biasanya sering justru menyebabkan keputihan dan sebagainya. Nah, kemudian rajin berolahraga, banyak mengkonsumsi buah dan sayur, ya. Nah, ini juga salah satu upaya yang dapat mencegah terjadi infeksi organ reproduksi, ya, bagi manusia. Nah, yang tak kalah penting adalah hindari perilaku seks bebas dan pengguna narkoba. Nah, karena dua perilaku ini, ya, ketika kita terjebak dalam perilaku ini, maka itu akan rentan, ya, rentan pada penyakit kelamin. Ya. Maka dari itu, jangan pernah sekali masuk pada lingkaran ini, ya, seks bebas dan pengguna narkoba ini. Hindari betul lah. Ya. Nah, langkah awal biar kita bisa menghindari hal-hal yang demikian ini, ya tentu salah satu caranya adalah ya menggunakan internet secara arif dan bijaksana. Jangan pernah sekali-sekali mengunjungi situs-situs yang tidak boleh, ya, yang tidak pantas, yang tidak yang tidak elok untuk dilihat. Nah, ya. Nah, itu salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku seks bebas dan pergaulan narkoba ini. Nah, karena ini berantai ini, ya, berantai. Nah, saya kira itu beberapa upaya yang dapat kita lakukan, ya, yang intinya jaga kebersihan, ya, jaga pergaulan, ya. Nah,
Jangan lupa senantiasa ingat kepada Allah, ya. Ingat jasa-jasa orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Jangan sampai jerih payah, tetesan keringat, tetesan darah yang sudah dikorbankan buat kita, ya kita sia-siakan. Justru kita buat orang tua kita malu, justru kita buat orang tua kita kecewa terhadap diri kita. Nah, ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu dari awal, ya, mari sama-sama kita hindari, ya, hal-hal yang bisa berpotensi menjerumuskan kita dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya. Oke, baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Nah, ini adalah akhir dari materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tugas yang harus kita kerjakan, yang pertama ini, apa fungsi plasenta? Nah, di dalam penjelasan tadi sudah saya jelaskan apa fungsi dari plasenta itu. Ya, kalau disimak baik-baik, insya Allah pasti bisa jawab. Kemudian yang kedua, mengapa pergaulan bebas berisiko tinggi terhadap penyakit atau gangguan pada organ reproduksi? Nah, ini bisa nanti kalian jabarkan, ya. Mengapa, apa hubungannya antara pergaulan bebas itu terhadap risiko terkenanya gangguan atau penyakit pada organ reproduksi? Nah, ini bisa silakan kalian gunakan bahasa yang lugas, bahasa kalian sendiri, tidak mesti harus textbooks begitu, dengan bahasa yang baik dan santun, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada tugas keterampilan, ya, untuk KI 4. Nah, jadi kalau yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan materi itu adalah KI 3, ya. Hanya untuk kompetensi pengetahuan. Nah, yang ini adalah kompetensi keterampilan, KI 4. Nah, tugasnya adalah silakan kalian cari artikel di internet atau majalah atau mungkin media-media cetak yang lain di koran mungkin, ya, yang berhubungan dengan berbagai penyakit sistem reproduksi manusia, ya. Nah, setelah itu nanti setelah kalian dapat, silakan kalian tulis tangan pada kertas HPS, kemudian dijilid. Ya, terserah, minimal 3 penyakit lah. Ya, minimal 3 penyakit. Kalau bisa diusahakan selain daripada penyakit yang sudah kita jelaskan, ya. Atau penyakit yang ada di buku paket kalian itu kan ada 5 itu. Nah, selain dari itulah kalau bisa, ya. Nah, diusahakan selain dari itu minimal 3. Kalian temukan 3 baik lewat internet maupun lewat media cetak. Kalian catat di kertas HPS, kemudian jilid, ya. Kemudian baru dikumpul, ya. Dan pengumpulan tugas insya Allah Bapak tunggu hari Sabtu yang akan datang. Ya, semua tugas-tugas, baik tugas pertanyaan-pertanyaan materi, begitu juga tugas keterampilan itu dikumpul hari Sabtu. Saya tunggu di sekolah. Bapak tunggu di sekolah mulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 11.00, ya. Nah, itu sampai jam 11.00. Nah, kalau tidak bisa datang boleh dititip sama teman, ya. Itu. Jadi tidak mesti harus datang ke sekolah, titip kawan, ya. Nah, boleh satu orang yang datang, kumpulkan semua, boleh juga kalau bisa, ya. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah